di Nanovi RC Standing Room akan menampilkan sebuah video tentang PT Sanbe Pharma, yaitu perusahaan farmasi yang terbesar keempat di Indonesia. Adakah keterkaitan nilai-nilai aneka yang membawa PT Sanbe Pharma maju dan berkembang sampai saat ini? Mari simak videonya. Di video kali ini memaparkan PT Sanbe Pharma, perusahaan farmasi terbesar keempat di Indonesia. Siapa sih pendirinya? Nah, ini dia pendiri PT Sanbe Pharma. Beliau bernama Dr. Andes Cahya Santoso, APT, seorang farmasi yang lulus dengan predikat cum laude dari ITB. Beliau mendirikan PT Sanbe Pharma pertama kali di Jalan Kejaksaan nomor 35 Bandung. Dalam menjalankan perusahaan ini, sang pendiri menjalankan visi, misi, dan tujuan PT Sanbe Pharma. Visi dari PT Sanbe Pharma adalah integritas, penghargaan untuk karyawan, kepuasan pelanggan, selalu melakukan inovasi, bekerja dalam tim dan kepemimpinan, dan misinya menjadi pemasok formulasi generik dan produk OTC yang terkenal di dunia. Fasilitas yang dimiliki oleh PT Sanbe Pharma diantaranya Laboratorium Bioequivalensi Sunclean IQ yang didirikan pada bulan September 2005. Kemudian penghargaan yang diperoleh oleh PT ini adalah akreditasi GMP oleh WHO pada bulan Juni 2017. Keterkaitannya yang pertama, akuntabilitas. Sesuai dengan visinya, perusahaan ini memiliki akuntabilitas yang tinggi. Yang kedua, nasionalisme. Selalu memberikan penghargaan kepada pegawainya atas kinerjanya selama ini. Yang ketiga, etika publik, saling menghargai dan bersikap sopan santun. Keterkaitan yang keempat adalah komitmen mutu. PT ini selalu melakukan riset dan berinovasi dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, anti korupsi. Pegawai bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari perusahaan. Sobat Lasar, video pertama udah selesai nih. Penasaran nggak video selanjutnya? Tonton yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimbi Rambadi dari kelompok Pelajar CPNS Pemerintah Kota Bandung tahun 2021 dan dari kelompok 4. Saya akan berbagi tentang benchmarking PT Bio Farma. PT Bio Farma didirikan pada tanggal 16 Agustus 1890 oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan nama Pak Vaccinogen, yang artinya adalah Lembaga Pengembangan Vaksin Negara. Sejak tahun 1997, perusahaan ini telah resmi berubah menjadi perusahaan Persero yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan nama PT Bio Farma. PT Bio Farma bergerak dalam pembuatan produk-produk vaksin serta antiserum dan produk-produk biologi lainnya dengan menganut konsep green energy industry di setiap proses, mulai dari proses pemilihan bahan baku, proses produksi, dan perumusan inovasi berkelanjutan berdasarkan standar ISO untuk mendapatkan hasil produk berbasis bioteknologi yang berkelanjutan. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Bio Farma antara lain adalah alat diagnostik, vaksin bakteri, vaksin kombinasi, dan vaksin virus. PT Bio Farma memiliki budaya perusahaan yang memiliki core value sama dengan nilai aneka, yaitu akhlak, amanah dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan saling menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif dengan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dan kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Halo Sobat Latsar, video ketiga sudah ada nih. Berbeda dengan teman yang sebelumnya, saya Diana Mulyati akan menghadirkan salah satu sosok yang menginspirasi. Sutopo Purwonugroho lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 7 Oktober 1969.
Menghabiskan masa kecil di Boyolali, Sutopo pindah ke Yogyakarta 1989 untuk mengenyam pendidikan geografi di Universitas Gadjah Mada. Sutopo mengawali karirnya di Badan Pengkajian Penelitian Teknologi pada tahun 1994 dengan mengabdi selama 15 tahun sebagai Kepala Bidang Teknologi dan Mitigasi Bencana. Pada tahun 2010, Sutopo ditarik menjadi Kepala Pusat Data Informasi dan Humas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berbagai penghargaan telah diraih Sutopo, diantaranya Desember 2018 sebagai komunikator terbaik yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Sepanjang 2018, sejumlah bencana alam melanda berbagai wilayah Indonesia. Sutopo Purwonugroho yang menjabat Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB hampir selalu jadi rujukan masyarakat untuk memperoleh data dan informasi. Memahami pentingnya peran yang ia miliki di tengah masyarakat yang dilanda bencana, Sutopo berupaya selalu menjadi sumber berita terpercaya meskipun ia sendiri tengah berjuang sembuh dari sakit kankernya. Implementasi nilai-nilai aneka dari sosok Sutopo yang dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sebagai ASN. Yang pertama, memiliki tanggung jawab atas pekerjaan sebagai ASN, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat, yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling mencintai sesama, memiliki integritas dan berdedikasi yang tinggi. Sutopo menjadi contoh nyata bahwa kondisi fisik tak menjadi penghalang untuk berbakti bagi negara dan bangsa. Terima kasih atas perhatian Sobat Latsar menonton video ini. Sampai jumpa.